Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Intel dari Bina. Ibu guru BK SMK Ponpes Manggur Ulum. Alhamdulillah ya ala kulli halin wa nikmatin. Atas izinnya kita masih bisa menghirup udara segar serta bernafas secara gratis. Selawat serta salam tak lupa kita limpah curahkan ke baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW. SMK Ponpes Manggur Ulum. Apa yang kalian ketahui tentang SMK Ponpes? SMK Ponpes MU berada di Desa Sindamekar, Blok Kadutilu, Duku Puntang, Cirebon. Hari ini atau mungkin beberapa hari yang lalu kalian sudah resmi menjadi siswa SMK Ponpes Manggur Ulum. Selamat bergabung dan selamat berjuang. Sekarang coba dari teman-teman semuanya mengeluarkan satu kertas dan kalian bisa menuliskan yang isinya apa yang akan kalian harapkan dari SMK Ponpes Manggur Ulum. Oke, sudah dikeluarkan? Silahkan kalian tulis. Ya minimal ini akan menjadi acuan kalian berada di SMK selama 3 tahun ke depan. Oke, jika sudah, ada yang belum, silahkan ditulis dulu. Silakan kalian pikirkan kira-kira apa yang kalian harapkan dari SMK Ponpes. Minimal selama 3 tahun ke depan kalian ingin apa dari SMK Ponpes? Oke, jika sudah, bismillah. Apa yang kalian tuliskan bisa kalian wujudkan 3 tahun ke depan. Syukur-syukur sebelum lulus kalian bisa mencapainya. Amin. Dimanapun kalian berada, pasti kalian sudah pernah atau mungkin berkunjung ke sekolah, baik pas daftar ulang, mengantar teman, atau hanya sekedar lewat. SMK Ponpes Manggur Ulum berusaha menjadikan sekolah sebagai sekolah hijau. Selain posisinya yang di tengah-tengah sawah, SMK pun menambah tanaman-tanaman hijau agar enak dipandang. Kenapa? Karena dengan hijau, mata itu akan lebih sehat dan lebih enak ketika melihat yang hijau-hijau, membuat mata lebih sehat lah ya. Alhamdulillah SMK pun berusaha menjadikan sekolah hijau agar anak-anak nyaman dan betah berada di sekolah. Kenapa? Karena ini adalah salah satu upaya menjadikan SMK sebagai sekolah ramah anak. Apa sekolah ramah anak? Sekolah ramah anak adalah upaya perwujudan untuk satuan pendidikan yang aman, bersih, sehat, peduli, dan berbudaya lingkungan, dan mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah satu lainnya. Dan Ibu punya singkatan dari SRA atau Sekolah Ramah Anak, yaitu berbarisan, bersih, aman, ramah, inklusif, serta sehat, asri, dan nyaman. Oke, diulangi, singkatannya itu barisan, bersih, aman, ramah, inklusif, sehat, asri, dan nyaman. Komponen sekolah ramah anak itu ada 6. Yang pertama, kebijakan SRA, yaitu kebijakan sekolah. Dan yang kedua, pendidikan dan kependidikan yang terlatih, itu guru-guru yang ada di sekolah, semua yang terlibat di dalam sekolah. Yang ketiga, ada sarana dan prasarana, baik itu gedungnya, ruang kelasnya, ataupun yang menunjang kegiatan yang ada di sekolah. Selanjutnya ada partisipasi anak, semua kegiatan anak-anak, semua keikutsertaan anak. Yang kelima, ada partisipasi orang tua, masyarakat, dan lembaga, karena tidak mungkin kalian bisa berada di sekolah tanpa dukungan dari mereka. Dan yang keenam, ada disiplin positif. Oke, SRA, Sekolah Ramah Anak. Tadi ada kata sehat. Sehat di sini bukan hanya sehat fisik ya, melainkan ada sehat psikis. Apa maksudnya? Yang dimaksud dengan sehat psikis adalah sehat pikirannya ya, baik dari tutur katanya. Salah satu sehat psikis adalah contohnya apabila seseorang menjelek-jelekan temannya. Misalkan ada teman kalian atau mungkin teman sekelas kalian atau teman satu daerah kalian, dia memiliki kulit yang berwarna hitam.
lalu kalian menjulukinya dengan si Black atau Blacky. Ini misal ya, bukan untuk diikutin atau bukan untuk ditiru. Ya, ini adalah salah satu perilaku yang tidak sehat, karena kalian berbicara tidak sesuai dengan kenyataannya. Atau sama saja ini dengan bullying. Ada yang pernah dengar bullying? Atau mungkin bully? Bullying atau bully sama saja, itu adalah satu. Bully adalah ya bullying. Bullying bisa dikatakan dengan kekerasan secara verbal, kekerasan secara verbal atau ucapan. Maka dari itu mari kita sama-sama membiasakan diri dengan berbicara yang sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Ya, kalau yang kita ajak bicara dia oke-oke saja. Akan tapi kalau misalkan teman yang kita ajak bicara tidak suka, mungkin dia akan sakit hati. Mungkin nanti akan berujung tindakan yang kita tidak inginkan atau hal yang lainnya. Kan itu kan tidak baik. Itu salah satu perilaku yang tidak sehat. Yuk kita sama-sama membiasakan hidup sehat, baik dari menjaga kebersihan ataupun menjaga lisan kita. Sama halnya sekarang, kita lagi menghadapi pandemi COVID-19 atau mungkin virus corona yang sering kita dengar ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan semoga pandemi ini juga segera berakhir ya. Bagaimana caranya? Ayo kita sama-sama untuk tidak memposting atau mencari tahu berita-berita tentang COVID-19 atau Corona, agar pikiran kita tidak stres. Coba kalau kita sering membukanya, sering mencari tahu, sering membacanya, itu pasti akan membuat kita khawatir, stres atau seperti apa. Akan membuat kita tidak nyaman melihat berita-berita itu terus. Nah, coba kita mengurangi atau mungkin tidak untuk mempublish berita-berita COVID, berita-berita info-info tentang corona tersebut. Insya Allah kita akan sehat, baik sehat pikirannya ataupun sehat fisiknya. Oke, selain bullying verbal, ada juga beberapa bullying yang lainnya. Yang tadi ada bullying verbal ya, dan yang kedua ada bullying fisik. Kalau bullying fisik ini contohnya seperti menendang, memukul, mencubit, atau bersentuhan langsung dengan fisiknya. Itu adalah bullying fisik. Yang ketiga ada bullying cyber. Ini masih dikatakan baru. Kenapa baru? Karena ini hanya terjadi di dunia maya. Kalau zaman dulu nggak ada dunia maya. Internet kan baru ada, lebih dikenal sekarang-sekarang ya. Contohnya seperti membuat postingan, atau mungkin melalui chatting, atau mungkin menjelek-jelekan orang melalui chatting dan membuat postingan-postingan tertentu. Dan biasanya mereka korban cyberbullying lebih sering menghabiskan waktunya di depan dunia maya, di dunia maya, dengan mungkin tanpa sedih atau mungkin tertekan. Jadi kalau misalkan mereka biasanya korban perundungan cyberbullying, mereka biasanya lebih menghabiskan waktunya di dunia maya. Dan yang keempat ada bullying seksual. Biasanya pelaku perundungan ini akan mengomentari, menggoda, atau mungkin berusaha mengintip, bahkan berusaha menyentuh korban. Nah, ini sama halnya dengan bullying seksual, kekerasan melalui seksual. Jadi mungkin tidak secara langsung, tetapi ini masuk dalam kekerasan seksual atau bullying seksual ya. Dan yang terakhir ada bullying mental. Ini jenis bullying yang tidak dengan verbal ataupun fisik, jadi berbeda dengan yang lainnya. Tidak dilakukan secara langsung atau mungkin tidak ditampakkan, tapi mereka tahu ini adalah salah satu bullying mental. Biasanya bullying mental ini mereka dikucilkan, dijauhi, dijelek-jelekan di depan teman-teman yang lainnya, di depan tempat umum. Nah, biasanya mereka yang melakukan bullying mental ini dia akan susah untuk mencari teman, akan menjadi penyendiri, lah ya. Nah, ini beberapa jenis bullying. Ayo kita sama-sama menjadi siswa yang baik tanpa melakukan bullying terhadap sesama siapapun, baik itu verbal, fisik, mental, seksual, atau mungkin apalagi tadi ya, ada 6 ya, 6 apa 5? 5 ya. Ada bullying verbal, bullying fisik, cyber, seksual, dan yang terakhir ada bullying mental. Oke, kalau misalkan kalian melihat atau mungkin
merasa menjadi korban bullying, jangan sungkan untuk melapor atau memberitahu kepada pihak yang berwajib, atau mungkin minimal ke orang tua kalian. Karena kalau misalkan itu terjadi terus-menerus, itu akan tidak sehat buat kalian dan buat mereka yang melakukan perundungan juga. Ya, silakan. Jangan sampai kalian menjadi korban bullying, jangan sampai kalian menjadi perilaku bullying juga. Oke, bismillah kita terhindar dari perilaku bullying. Bismillah kita tidak menjadi perilaku perundungan. Bismillah kita selalu sehat. Bismillah pandemi ini segera berakhir. Mungkin ini saja yang bisa Ibu sampaikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat. Sekian dari Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.